kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang ketenaga kerjaan. Yang pertama ada pengertian ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan setelah selesai masa hubungan kerja, baik pada pekerjaan yang menghasilkan barang maupun pekerjaan berupa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenaga Kerjaan dijelaskan bahwa ketenaga kerjaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tenaga kerja, baik pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis tenaga kerja. Ada 6 jenis tenaga kerja. Yang pertama berdasarkan kemampuannya, yaitu ada tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, dan tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Yang kedua, penggolongan tenaga kerja menurut sifatnya dibedakan menjadi 2, yaitu tenaga kerja jasmani, yaitu tenaga kerja yang mengandalkan fisik atau jasmani dalam proses produksi. Yang kedua, ada tenaga kerja rohani, yaitu tenaga kerja yang memerlukan pikiran untuk melakukan dalam proses produksi. Ketiga, ada penggolongan tenaga kerja menurut fungsi pokok dalam perusahaan. Ada tenaga kerja bagian produksi, tenaga kerja bagian pemasaran, bagian umum dan administrasi. Yang keempat, penggolongan tenaga kerja menurut hubungan dengan produk, yaitu ada tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Yang kelima, penggolongan tenaga kerja menurut kegiatan departemen-departemen dalam perusahaan, yaitu ada tenaga kerja departemen produksi dan departemen non-produksi. Yang terakhir, ada penggolongan tenaga kerja menurut jenis pekerjaannya, yaitu tenaga kerja bagian pabrik, tenaga kerja bagian kantor, dan tenaga kerja bagian lapangan. Upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Ada beberapa cara untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. Antara lain adalah yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan dibagi menjadi 2, yaitu pendidikan formal dan non-formal. Pendidikan formal adalah pendidikan wajib yang semua siswa harus mengikutinya selama 12 tahun, yaitu SD, SMP, SMA. Yang kedua yaitu meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Yang ketiga yaitu menyelenggarakan program pemagangan. Yang keempat yaitu memberdayakan balai latihan kerja. Yang kelima yaitu mempercepat sertifikasi profesi tenaga kerja. Yang keenam yaitu menjelaskan pelatihan berkala untuk meningkatkan keterampilan kerja. Dan yang ketujuh adalah penerapan bonus atau reward dan juga sanksi atau punishment bagi para tenaga kerja. Saya akan menjelaskan tentang sistem upah. Apa sih artinya upah? Upah adalah hak yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan terhadap jasa pekerjaan yang telah dilakukan. Dalam suatu perusahaan, selain untuk memotivasi, upah juga memiliki 2 tujuan, yaitu 1. Menarik pekerja yang berbakat agar mau bekerja di perusahaan tersebut. 2. Mempertahankan pekerja terbaik atau teladan untuk tetap bekerja dan tidak pindah ke perusahaan lain. Di Indonesia, upah dibedakan menjadi beberapa jenis. Setiap jenis diantaranya memiliki cara pembayarannya sendiri. Berikut adalah jenis-jenis upah. Yang pertama, sistem upah menurut waktu. Dalam pembayaran upah berdasarkan waktu, upah dibayarkan berdasarkan lamanya seseorang melakukan pekerjaannya. Upah ini dapat diberikan secara harian, mingguan, ataupun bulanan. 2. Sistem upah borongan. Apa itu sistem upah borongan? Upah borongan adalah upah yang diberikan pada awal pengerjaan suatu hal sampai dengan hal tersebut selesai, tanpa adanya penambahan upah jika ada penambahan pekerjaan. Yang ketiga, sistem PO partnership. Sistem ini memberikan upah kepada pekerjaannya berupa saham atau aplikasi perusahaan. Dengan memberikan aplikasi atau saham, perusahaan berharap pekerja mempunyai rasa memiliki kepada perusahaan sehingga bisa lebih produktif. Yang keempat, sistem upah premi. Sistem ini memungkinkan pekerja untuk mendapatkan upah khusus karena prestasi di luar kelaziman. Yang kelima, sistem upah berkala. Upah ditentukan dari tingkat kemajuan atau kemunduran hasil penjualan. Jika penjualan meningkat, maka upah akan meningkat. Begitu pula sebaliknya. Pengangguran adalah istilah yang diberikan untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau orang yang sedang mencari pekerjaan. Umumnya, pengangguran disebabkan karena jumlah pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja yang ada. Sejak lama, pengangguran sudah menjadi masalah bagi perekonomian negara. Sebab karena adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat berkurang. Akibatnya, timbullah kemiskinan dan masalah sosial lainnya. Dampak pengangguran,
pertama bagi perekonomian negara adalah sebagai berikut. 1. Pengangguran bisa menyebabkan masyarakat tidak dapat memaksimalkan tingkat kemakmuran yang dicapainya. Karena pengangguran bisa menyebabkan pendapatan nasional yang nyata yang dicapai masyarakat akan lebih rendah daripada pendapatan yang seharusnya. Maka oleh karena itu, kemakmuran yang dicapai oleh masyarakat pun akan lebih rendah. 2. Pengangguran akan menyebabkan pendapatan nasional yang berasal dari sektor pajak berkurang. Jika pengangguran tinggi, maka akan menyebabkan kegiatan perekonomian menurun, dan selanjutnya pendapatan masyarakat pun akan menurun. Dengan demikian, pajak yang harus dibayar dari masyarakat pun akan menurun. Jika penerimaan pajak menurun, dana untuk kegiatan ekonomi pemerintah pun juga akan berkurang, sehingga kegiatan pembangunan pun akan terus menurun hingga tidak adanya pembangunan ekonomi. 3. Pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Adanya pengangguran akan menyebabkan daya beli masyarakat berkurang, sehingga permintaan terhadap barang-barang hasil produksi akan berkurang. Keadaan demikian tidak merangsang kalangan investor untuk melakukan perluasan atau pendirian industri baru. Dengan demikian, tingkat investasi menurun sehingga pertumbuhan ekonomi pun tidak akan terpacu. Yang kedua bagi masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat menghilangkan mata pencarian seseorang. 2. Dapat menghilangkan keterampilan para pencari kerja. 3. Akan menimbulkan keguncangan sosial politik suatu negara. Yang 4. Merupakan beban psikologis dan psikis. 5. Dapat menghilangkan keterampilan karena tidak digunakan apabila bekerja. 6. Akan menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik. Cara mengatasi pengangguran adalah sebagai berikut. Pertama, perluasan kesempatan kerja melalui perluasan produksi, peningkatan investasi, peningkatan ekspor, dan penggalakan program padat karya. 2. Mengurangi urbanisasi guna mencegah pengangguran di kota besar. 3. Penggunaan teknologi yang tepat yang disesuaikan dengan teknologi yang sifatnya padat karya. 4. Memperbaiki mutu pendidikan yang menciptakan keseimbangan antara dunia kerja dan dunia pendidikan. 5. Pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui program keluarga berencana. Terakhir, penyediaan informasi tentang kebutuhan tenaga kerja melalui kerjasama dengan perusahaan dan kampus dalam melaksanakan kegiatan job fair dan magang. Yang pertama ada pengertian pasar tenaga kerja. Pasar tenaga kerja dapat diartikan sebagai suatu pasar yang mempertemukan antara penjual dan pembeli. Sebagai penjual tenaga kerja di dalam pasar ini ialah para pencari kerja atau pemilik tenaga kerja, sedangkan pembeli yaitu orang-orang atau lembaga-lembaga yang membutuhkan tenaga kerja. Yang kedua ada fungsi tenaga kerja, antara lain yang pertama berfungsi untuk sarana penyaluran tenaga kerja, yang kedua berfungsi untuk sarana mendapatkan informasi tentang ketenaga kerjaan, yang ketiga berfungsi untuk sarana mempertemukan pencari kerja dan orang atau lembaga yang membutuhkan tenaga kerja. Jenis-jenis pasar tenaga kerja, yang pertama pasar tenaga kerja terdidik, terlatih, tidak terdidik, dan tidak terlatih. Dan yang kedua ada pasar tenaga kerja utama dan pasar tenaga kerja biasa. Dan yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan tenaga kerja. Kelebihannya antara lain untuk membantu mengurangi pengangguran, yang kedua untuk membantu bagi pencari kerja maupun pengusaha atau perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja, yang ketiga untuk menambahkan devisa negara. Dan kelemahannya yaitu munculnya kegiatan pencalonan tenaga kerja dan munculnya tindakan penipuan dan kekerasan terhadap calon tenaga kerja.